YouTube channel. Jika ini video pertama yang kalian tonton dari YouTube channel saya, perkenalkan saya Apoteker Lestri, akan ada sharing ilmu dan pengalaman untuk teman-teman semua di setiap updatean videonya. Kali ini kita akan membahas tentang cara sertifikasi kompetensi profesi apoteker. Untuk kalian yang pengen tahu dan penasaran, stay tune terus ya. Sertifikasi kompetensi profesi apoteker ini adalah serangkaian sistematis yang dilakukan oleh organisasi Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI untuk menyatakan bahwa seorang apoteker ini telah memenuhi standar kompetensi apoteker Indonesia atau SKAI. Nah, teman-teman lulusan profesi apoteker untuk mendapatkan sertifikat kompetensi harus mengikuti uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini yaitu disebut sebagai OSCE atau Objective Character Clinical Examination. Nah, setelah teman-teman lulus OSCE, maka teman-teman akan mendapatkan yang namanya sertifikat kompetensi. Nah, untuk memperpanjang sertifikat kompetensi ini, maka teman-teman harus melaksanakan serangkaian dokumen yang harus teman-teman penuhi dan harus melakukan beberapa kegiatan sehingga sertifikat kompetensi teman-teman bisa diperpanjang. Sertifikat kompetensi ini berlaku selama 5 tahun ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masa berlakunya sudah habis, bisa dilakukan namanya resertifikasi. Nah, bagaimana cara untuk meresertifikasi sertifikat kompetensi yang teman-teman punya itu? Maka teman-teman harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diberikan oleh organisasi profesi apoteker ini. Teman-teman harus memenuhi pembobotan satuan kredit partisipasi atau SKP. Nah, berapa SKP yang harus dipenuhi agar teman-teman bisa resertifikasi ulang sertifikat kompetensinya? Maka teman-teman harus memenuhi beberapa langkah agar teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi. Sertifikasi ulang ini adalah menjadi sebuah tolok ukur untuk seorang apoteker apakah dia masih mempunyai kemampuan dalam profesi apoteker ini. Nah, itu adalah tujuan dari organisasi profesi apoteker. Untuk mengajukan permohonan resertifikasi ini, maka teman-teman harus memenuhi syarat SKP yang diberikan oleh IAI. Nah, apa itu syarat SKP-nya? Yang pertama itu adalah SKP pembelajaran yang harus dimiliki sekurang-kurangnya 60 SKP dalam 5 tahun. Kemudian SKP praktek yang harus dimiliki sekurang-kurangnya 60 SKP juga dalam 5 tahun. Dan yang terakhir SKP pengabdian yang harus dimiliki sekurang-kurangnya 7,5 SKP dalam jangka 5 tahun. Untuk mendapatkan SKP pembelajaran ini, itu teman-teman harus mempunyai sertifikat yang memang sudah diakui oleh pengurus daerah masing-masing gitu. Jadi jika ada seminar atau jika ada kajian kasus atau ada tentang diskusi dengan pakar, nah itu bisa teman-teman jadikan sebagai sertifikat untuk mendapatkan SKP, tapi dengan syarat harus diakui atau harus dilakukan dulu permohonan kepada pengurus daerah. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini itu sangat banyak sekali seminar-seminar atau pembelajaran yang teman dapatkan secara gratis gitu. Jadi teman-teman pasti sudah tahu aplikasi Siap. Nah, itu teman-teman profesi apoteker bisa mengikuti beberapa seminar-seminar gratis sehingga mendapatkan SKP pembelajaran. Nah, untuk masing-masing seminar, workshop, ataupun pelatihan yang pernah teman-teman ikutin, itu nilai SKP-nya berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi itulah makanya kita mengajukan permohonan kepada pengurus daerah masing-masing sehingga kita bisa tahu itu berapa SKP yang kita dapat dari kegiatan yang kita ikuti. Untuk poin kedua, untuk mendapatkan SKP praktik ya. Jadi seperti video saya yang pernah saya bahas sebelumnya, bahwa praktek apoteker itu bisa di mana saja. Misalnya di rumah sakit, itu di bagian pelayanan ya, kemudian bisa di bagian distribusi obat atau bisa di bagian industri farmasi. Nah, nanti di mana teman-teman berpraktek itu syarat-syarat untuk mendapatkan SKP praktek itu disesuaikan. Saat teman-teman berpraktek di rumah sakit, itu ada syarat SKP prakteknya itu berbeda dengan teman-teman yang berpraktek misalnya di apotik, itu berbeda ya. Seperti juga teman-teman yang berpraktek di distribusi atau teman-teman yang berpraktek di industri farmasi. Nah, itu jelas sangat berbeda berapa satuan kredit partisipasi yang didapat dari praktek teman-teman tersebut. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah berpraktek di bidang kefarmasian dan menggunakan surat izin praktek apotekernya, maka
lebih baik dalam setiap tahunnya itu teman-teman mengumpulkan SKP praktek dan SKP pembelajaran itu secara bertahap. Jadi tidak usah diakumulasi dikumpul di akhir gitu, karena nanti akan merepotkan teman-teman sendiri ketika akan melakukan resertifikasi ulang. Kemudian poin ketiga itu ada SKP untuk pengabdian. Nah, ini adalah SKP yang paling sedikit dibutuhkan tapi sangat sulit untuk didapat jika teman-teman tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Untuk mendapatkan SKP pengabdian, itu teman-teman bisa mengikuti kegiatan seperti penyuluhan masyarakat, misalnya memberikan informasi tentang bagaimana menggunakan obat yang baik, bagaimana menyimpan obat yang baik, kemudian bagaimana jika obat tersebut sudah expired, kemana akan dibuang. Nah, penyuluhan-penyuluhan yang berhubungan dengan farmasi itu bisa teman-teman jadikan sebagai SKP pengabdian dengan syarat tetap harus mengajukan permohonan kepada pengurus daerah setempat. Seperti kegiatan Car Free Day lah teman-teman. Jadi misalnya di Car Free Day itu teman-teman membagikan brosur-brosur tentang bagaimana penyimpanan obat yang baik, atau memberikan brosur tentang sediaan-sediaan farmasi yang legal gitu. Pokoknya teman-teman bisa mendapatkannya di mana saja teman-teman mempraktekkan ilmu kefarmasian teman-teman jika syaratnya tadi diakui oleh pengurus daerah. Ya. Untuk saat ini resertifikasi dari sertifikat kompetensi teman-teman itu sudah bisa menggunakan namanya aplikasi Siap. Jadi di situ teman-teman sudah bisa mengetahui semua informasi yang teman-teman butuhkan, bagaimana cara, dokumen, dan secara teknis yang harus teman-teman penuhi agar mendapatkan sertifikat kompetensi yang baru. Jadi secara garis besar saya simpulkan ya teman-teman ya, bahwa teman-teman profesi apoteker yang baru lulus maka harus mengikuti uji kompetensi apoteker. Setelah mendapatkan sertifikat kompetensi selama 5 tahun, mereka harus mengumpulkan yang namanya SKP, kemudian melakukan resertifikasi ulang dengan aplikasi Siap, dan teman-teman baru bisa berpraktek lagi setelah mempunyai sertifikat kompetensi yang baru. Ingat ya teman-teman, bahwa sertifikat kompetensi ini adalah dasar untuk teman-teman bisa berpraktek di bidang kefarmasian khususnya apoteker. Oke teman-teman, itu adalah sedikit informasi yang bisa saya berikan saat ini tentang cara sertifikasi ulang sertifikat kompetensi seorang apoteker. Jadi apoteker yang bisa berpraktek secara legal adalah apoteker yang mempunyai sertifikat kompetensi dan surat izin praktek apoteker. Ikutin terus video saya karena saya akan selalu sharing ilmu dan pengalaman kepada teman-teman semua tentang dunia farmasi dan obat-obatan. Semoga dengan menonton video ini semakin banyak orang yang tertarik di dunia farmasi dan apoteker sehingga bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat dan bermanfaat untuk sesama. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini menambah ilmu teman-teman tentang dunia apoteker. Oke teman-teman, jangan lupa juga di like and subscribe agar saya terus semangat untuk mengupload video tentang dunia farmasi dan apoteker. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.